Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas Mekanika Tanah 1 yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Insinyur M. Reza Hasrul STMT dan Bapak Dr. Insinyur Ahmad Rifki Asrib MT yang bertema aliran air dalam tanah, permeabilitas, dan rembesan. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Rifki Syarianto Zindan dengan NIM 2102016020089. Kelas Teknik Sipil Bangunan Gedung D atau 4. Langsung saja, aliran air dalam tanah, permeabilitas dan rembesan. Tanah adalah merupakan susunan butiran padat dan pori-pori yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga air dapat mengalir dari satu titik yang mempunyai energi lebih tinggi ke titik yang mempunyai energi lebih rendah. Studi mengenai aliran air melalui pori-pori tanah diperlukan dalam mekanika tanah, karena hal ini sangat berguna di dalam memperkirakan jumlah rembesan air dalam tanah, menyelidiki permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemompaan air untuk konstruksi di bawah tanah, dan menganalisis kestabilan dari suatu bendungan tanah dan konstruksi dinding penahan tanah yang terkena gaya rembesan. Permeabilitas. Permeabilitas adalah tanah yang dapat menunjukkan kemampuan tanah meloloskan air. Tanah dengan permeabilitas tinggi dapat menaikkan laju infiltrasi, sehingga menurunkan laju air larian. Pada ilmu tanah, permeabilitas didefinisikan secara kualitatif sebagai pengurangan gas, cairan-cairan atau penetrasi akar tanaman atau lewat. Selain itu, permeabilitas juga merupakan pengukuran antara hidraulik tanah. Antara hidraulik tanah timbul adanya pori kapiler yang saling bersambungan dengan satu dengan yang lain. Secara kuantitatif, hantaran hidraulik jenuh dapat diartikan sebagai kecepatan bergeraknya suatu cairan pada media berpori dalam keadaan jenuh. Dalam hal ini, sebagai cairan adalah air dan sebagai media pori adalah tanah. Penetapan hantaran hidraulik didasarkan pada hukum Darcy. Dalam hukum ini, tanah dianggap sebagai kelompok tabung kapiler halus dan lurus dengan jari-jari yang seragam, sehingga gerakan air dalam tabung tersebut dianggap mempunyai kecepatan yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi permeabilitas. Yang pertama, tekstur tanah. Tekstur tanah adalah perbandingan antara pasir liat dan debu yang menyusun suatu tanah. Tekstur sangat berpengaruh pada permeabilitas. Apabila teksturnya pasir, maka permeabilitas tinggi, karena pasir mempunyai pori-pori makro, sehingga pergerakan air dan zat-zat tertentu bergerak dengan cepat. 2. Struktur tanah. Struktur tanah adalah agregasi butiran primer menjadi butiran sekunder yang dipisahkan oleh bidang belah alami. Tanah yang mempunyai struktur mantap maka permeabilitasnya rendah karena mempunyai pori-pori yang kecil, sedangkan tanah yang berstruktur lemah mempunyai pori besar sehingga permeabilitasnya tinggi atau semakin ke kanan semakin rendah. 3. Porositas. Permeabilitas tergantung pada ukuran pori-pori yang dipengaruhi oleh ukuran partikel, bentuk partikel, dan struktur tanah. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin rendah permeabilitas. 4. Viskositas cairan. Viskositas merupakan kekentalan dari suatu cairan. Semakin tinggi viskositas, maka koefisien permeabilitas tanahnya akan semakin kecil. 5. Gravitas. Gaya gravitasi berpengaruh pada kemampuan tanah untuk mengikat air. Semakin kuat gaya gravitasinya, maka semakin tinggi permeabilitasnya. Faktor-faktor yang dipengaruhi permeabilitas. Yang pertama, infiltrasi. Infiltrasi kemampuan tanah menghantar partikel. Jika permeabilitas tinggi, maka infiltrasi tinggi. Yang kedua, erosi. Erosi berpindah massa tanah. Jika permeabilitas tinggi, maka erosi rendah. 3. Drainasi. Adalah proses menghilangnya air yang berkelebihan secepat mungkin dari profil tanah. Mudah atau tidaknya hilang dari tanah menentukan kelas drainasi tersebut.
Air dapat menghilang dari permukaan tanah melalui peresapan ke dalam tanah. Pada tanah yang berpori makro, proses kehilangan airnya cepat karena air dapat bergerak dengan lancar. Dengan demikian, apabila drainase tinggi, maka permeabilitas juga tinggi. 4. Konduktivitas. Konduktivitas didapat saat kita menghitung kejenuhan tanah dalam air. Untuk membuktikan permeabilitas itu cepat atau tidak, konduktivitas tinggi maka permeabilitas tinggi. 5. Runoff. Runoff merupakan air yang mengalir di atas permukaan tanah, sehingga apabila runoff tinggi maka permeabilitas rendah. 6. Perkolasi. Merupakan pergerakan air di dalam tanah. Pada tanah yang kandungan litani tinggi, maka perkolasi rendah, sehingga apabila perkolasi rendah maka permeabilitasnya pun rendah. Rembesan. Permeabilitas atau rembesan didefinisikan sebagai sifat bahan berpori yang memungkinkan aliran rembesan dari cairan yang berupa air atau minyak mengalir lewat rongga pori-pori. Pori-pori tanah saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga air dapat mengalir dari titik tinggi energi yang lebih rendah. Untuk tanah permeabilitas dilukiskan sebagai sifat tanah yang mengalir air melalui rongga pori. Karena hukum Darcy dapat digunakan untuk menghitung debit rembesan yang melalui struktur bendungan. Beberapa cara diberikan untuk menentukan besarnya rembesan yang melewati bendungan yang dibangun dari tanah hubungan, yakni Hardiatmo HC 2012. A. Cara Dupuit. Foto melintang sebuah bendungan ditunjukkan gambar 2. Garis AB adalah garis freatis, yaitu garis rembesan paling atas. Besarnya rembesan persatuan lebar arah tegak lurus bidang gambar yang diberikan oleh Darcy dengan rumus di samping. Garis rembesan metode Dupuit. B. Cara Severnat menganggap bahwa permukaan freatis akan merupakan garis AB dalam gambar 8 yang memotong garis kemiringan hilir pada jarak dari dasar lapisan kedap air. Rembesan persatuan panjang bendungan dapat ditentukan dengan memperhatikan bentuk segitiga BCD dengan rumus di samping. C. Cara Casagrande mengusulkan cara untuk menghitung rembesan lewat tubuh bendungan yang diberikan pada pengujian model. Besarnya debit rembesan dapat ditentukan dengan W sama dengan KZ atau DX, Z sama dengan A sin 2 alfa. Hasil dan pembahasan. A. Jarak rembesan terhadap waktu rembesan. Tabel hasil rata-rata rembesan dan jarak rembesan bendungan yang berbagai variasi muka air. Seperti gambar yang di bawah ini. Pada gambar grafik di atas menunjukkan di mana untuk setiap pertambahan tinggi muka air, maka nilai tekanan rembesan akan semakin meningkat dan semakin tinggi muka air di hulu bendungan, maka waktu rembesan semakin pendek. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tinggi muka air, maka akan semakin panjang pula waktu rembesan yang akan terjadi. Jadi pola rembesan pada gambar 16 bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi muka air di hulu bendungan, maka akan semakin banyak pula zona basah yang dihasilkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.